kita akan sama-sama belajar tentang tafsir surat Al-Kafirun. Sebelum dimulai, kakak hafal nggak surat Al-Kafirunnya? Hafal. Coba dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lahum dinukum waliyadin. Ya, itu ya, itu surat Al-Kafirun. Ada berapa semuanya? Ada berapa ayat? Ada 6 ayat. Kita bacakan artinya satu persatu ya. Yang pertama, katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, surat Al-Kafirun ini adalah surat yang ke-109 dalam Al-Quran, termasuk surat Makkiyah. Tahu nggak artinya kakak surat Makkiyah itu apa? Surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, dinamakan surat Al-Kafirun yang berarti orang-orang kafir. Kenapa? Karena dulu Allah menurunkan surat ini untuk memerintahkan Rasulullah untuk berbicara kepada orang-orang kafir bahwa beliau takkan pernah menyembah berhala yang mereka sembah. Jadi berhala itu adalah patung kan. Jadi zaman dulu, zaman Nabi, kaum kafir itu menyembah Tuhan itu berupa berhala, berupa patung gitu ya. Ada beberapa riwayat Kak, ada 2 riwayat yang menyebabkan surat Al-Kafirun ini turun. Yang pertama, dulu ada orang-orang kafir Quraisy pernah mengajak Rasulullah untuk menyembah berhala mereka selama 1 tahun. Lalu mereka akan menyembah Allah selama 1 tahun. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Kafirun. Riwayat yang kedua, dulu ada beberapa orang diantaranya yang bernama Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Abdul Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf menemui Rasulullah. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, kami akan menyembah Tuhan yang kamu sembah dan kamu akan menyembah Tuhan yang kami sembah. Kita bersama-sama ikut serta dalam perkara ini. Jika ternyata agamamu lebih baik dari agama kami telah ikut serta dan mengambil keuntungan kami dalam agamamu. Tapi jika ternyata agama kami lebih baik dari agamamu, kamu telah ikut serta dan mengambil keuntunganmu dalam agama kami. Nah, penawaran seperti ini itu dianggapnya penawaran yang sangat bodoh dan konyol. Maka pada saat itu Allah menurunkan surat Al-Kafirun sebagai jawaban tegas bahwa Rasulullah berlepas diri dari agama mereka. Nah, itu 2 riwayat Kak yang menyebabkan surat Al-Kafirun itu turun pada zaman Nabi dulu. Nah, lalu makna surat Al-Kafirun pada zaman sekarang itu apa? Nah, maknanya itu bahwa surat Al-Kafirun ini mengajarkan kita tentang bertoleransi agama. Toleransi agama itu apa? Toleransi beragama itu artinya sikap saling menghargai, saling menghormati terhadap orang lain, walaupun orang lain itu berbeda keyakinan atau berbeda agama dengan kita gitu. Contohnya, kakak suka main kan sama Elena ya. Nah, Elena itu agamanya bukan Islam, Elena itu bukan Muslim. Nah, dia itu agamanya Kristen. Tapi kakak tetap bermain kan, berteman baik gitu. Tapi walaupun begitu, kakak tidak boleh dilarang, tidak boleh mengajak Elena sholat masjid untuk baca Quran, nggak boleh, karena kan agamanya bukan Islam ya. Sama juga dengan Elena juga nggak boleh ngajak kakak, misalkan ayo nanti hari Minggu ikut aku ke gereja, ibadat di gereja. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi walaupun kakak sama Elena berteman baik, tapi kalau untuk masalah agama, untuk masalah ibadah sama Tuhan itu masing-masing. Jadi tidak boleh memaksakan gitu ya. Nah, itu contohnya Kak. Kemudian yang terakhir itu Kak tentang keutamaan dari surat Al-Kafirun. Di antaranya 1, surat ajakan toleransi beragama yang tadi dijelaskan ya. Terus yang kedua, pahala membaca surat Al-Kafirun itu adalah sama dengan 1/4 membaca
Al-Quran. Yang ketiga, jadi pembeda antara Islam dan non-Islam. Sebab dalam surat Al-Kafirun ini menunjukkan bahwa apa yang kita sembah, apa yang kita ikuti, apa yang menjadi aturan Islam itu tidak sama dengan apa yang non-Muslim yakini gitu. Nah, itu Kak ya sedikit tentang tafsir surat Al-Kafirun. Semoga setelah ini Kakak bisa jadi lebih paham makna arti dari surat Al-Kafirun. Jadi tidak hanya hafal isi suratnya saja gitu ya. Oke.